Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Ustaz biasa dengan itu. Udah mulai biasa sekarang. Udah biasa ya. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah kita kembali di The Sungkars Mengaji. Alhamdulillah seperti biasa kita bersama guru kita Ustaz Asep Fakri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah Ustaz Fakri. Ustaz Asep ini dari jauh-jauh dari Bogor. Masya Allah luar biasa. Dan ada teman, mau dibilang teman, mau dibilang Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ada dipanggilnya biasanya Anan. Ya. Nama panjangnya siapa? Bro Anan? Anadia. Anadia Rija Karisma. Oh, Masya Allah. Berkarisma kalau diam. Masya Allah. Makanya lebih baik diam aja ya. Anan? Ya bang. Ada belek ya? Bukan bang. Apa? Branding. Branding? Iya. Cuman masalahnya udah kayak tukang pijit. Nah kayaknya kita kalau belajar ini harus dibuka kacamata. Siap bang. Silakan Ustaz, kita mulai, berarti yang episode kali ini kita akan mulai dengan apa Ustaz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Inu? Alhamdulillah. Dan juga Bang Anan ya, dan sahabat-sahabat semuanya di The Sungkars. The Sungkars Mengaji? The Sungkars Mengaji ya, Ya, insya Allah. Mengaji. Kalau kemarin kita membahas tentang bahwa kalau kita baca Quran itu harus konsisten ketika panjang dan pendeknya bacaan. Benar. Masih ingat nggak kemarin? Masih ingat, Ada yang 2 ketukan, ada yang 3, ketukan, ada yang 4, dan terakhir 6. Ya. Nah, ketika kita sudah konsisten di panjang pendeknya dengan tadi di ayun gitu kan dan lain sebagainya, kita masuk ke kaidah yang berikutnya, yaitu benar dalam melafalkan. Nah, namun sebelum kita benar dalam melafalkan, Allah sebenarnya mengingatkan kepada kita. Mari kita coba lihat ayatnya Bang Inu dan Bang Anan ya. Innalladzina yatluna kitaballah. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, kemudian dia mengerjakan salat, menegakkan salat. Dan wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian dia menginfakkan rezekinya di jalan Allah, baik itu dalam kondisi terang-terangan maupun diam-diam ataupun tidak gitu kan. Yarjuna tijaratan lang tabur. Lalu kemudian dia mengharapkan perdagangan yang nggak akan pernah merugi. Jadi kalau misalkan dalam kondisi pandemi kan Bang Inu ya, kita kadang ketika bisnis itu kadang aduh ya Allah terasa dropnya gitu. Tapi bagi orang yang membaca Al-Quran itu dia tidak akan pernah merugi. Gitu. Kenapa? Karena Allah hadiahkan kepada dia pahala yang begitu berlipat. Amin. Insya Allah. Maka mudah-mudahan dengan belajar ini pun kita juga dapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke kaidah yang kedua. Kemarin kan benar dalam memanjangkan bacaan. Ya, dengan di ayun gitu kan, jangan tergesa-gesa. Konsisten gitu kan, tidak boleh yang satu dibaca 2, yang satu dibaca 3 gitu, padahal sama-sama 2 misalkan ya. Nah yang kedua kita masuk ke kaidah benar dalam melafalkan bacaan. Karena setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran itu berbeda dengan ketika kita dalam berbahasa Indonesia. Baik, Ustaz. Ada kekhasannya. Makanya kemudian ketika Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, tartil itu apa? Kata para ulama, yang pertama Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu an, dibaca dengan jelas setiap hurufnya. Makanya dalam membaca Al-Quran, kalau istilah saya di Sunda itu nggak boleh ngegerenyem. Gerenyem itu gimana Ustaz? Apa ya? Bergumam. Oh, bergumam. Nah, jadi itu nggak boleh, harus jelas dilafalkan setiap hurufnya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dengan apa yang disebut dengan tartila itu adalah mentajwidkan setiap hurufnya. Maksudnya melafalkan dengan benar tempat keluarnya dari mana, sifat-sifat hurufnya seperti apa, dan mengetahui tempat berhentinya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi sekarang kita masuk ke benar melafalkan. Benar dalam melafalkan huruf-hurufnya. Nah, gimana cara benar itu adalah yang pertama, benar tempat keluar hurufnya, karena setiap huruf punya tempat. Ya, jadi kalau misalkan kayak kita rumah ya, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada apa, itu kan posisi dari ruangan kita. Nah, setiap huruf di dalam Al-Quran pun punya tempat. Beda tempat, beda huruf. Jadi setiap huruf punya tempat. Yang kedua adalah cara keluarnya. Bisa jadi sama-sama dari tempat yang sama, tapi cara mengeluarkannya berbeda, itu nanti pelafalannya berbeda. Contoh misalkan, bibir dengan bibir, bibir dengan bibir, bibir atas dengan bibir bawah. Kita menyebutnya misalkan huruf ma. Ba juga sama. Oh iya, Ba. Itu kan dari bibir juga. Benar. Bedanya apa? Cara keluarnya berbeda. Kalau ba
ba tanpa ada aliran nafas, lalu keluarnya dari mulut saja, ba. Tapi kalau ma itu ada dari rongga hidung. Jadi ada dengungnya ke sana, ke atas. Sehingga kalau misalnya kita nyebut ba, itu masih bisa. Tapi kalau misalkan coba Bang Anan, pijit hidungnya, sebutkan huruf ma. Nah, kan nggak bisa gitu kan. Tapi kalau ba masih bisa. Gitu. Itu maksudnya ada sifatnya. Ada sifat huruf yang berbeda. Yang ketiga adalah nanti benar melafalkan itu adalah ketika huruf bertemu huruf. Kalau misalkan nun mati bertemu dengan huruf ini, mim mati bertemu huruf ini, ba dan seterusnya, itu ada kaidah-kaidah tertentu. Dan sekali lagi kan kita belajarnya nggak perlu sampai menghafal istilah. Gitu. Kita langsung prakteknya saja ya, praktisnya saja. Baik, kita lihat. Yang pertama, ketika misalkan huruf-huruf tadi tempat-tempat hurufnya, ini adalah tempat-tempat hurufnya. Kita akan bahas satu persatu. Ini ada huruf bibir bertemu dengan bibir. Semua ya, ini penampang soalnya dari pinggir gitu kan. Kemudian ada ujung lidah, ada pangkal lidah gitu kan. Ada kemudian pangkal lidah di bagian ujung ini, di pangkalnya. Ini tengahnya, ini tenggorokan. Jadi masing-masing huruf punya tempat. Dan nanti pelafalannya juga berbeda-berbeda ya. Oke, baik. Kita masuk ke huruf yang paling depan dulu. Ya, ini bibir bertemu dengan bibir. Nah, kita menyebutnya dengan huruf bibir. Tapi sebelum ke sini, sebelum ke bibir dengan bibir, kita masuk dulu ke kaidah yang panjang kemarin, yaitu kaidah A, I, dan U. Itu disebutnya huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut atau rongga tenggorokan. Itu. Jadi antara rongga mulut sampai ke tenggorokan itu keluar 3 huruf panjang. A, I, dan U. Atau A, U, dan I. Dan nggak boleh berhenti. Jadi nggak boleh misalkan Bang Anan A, I. Nah itu bukan. Tapi dilepaskan. A, I, U. Jadi A itu dibuka mulutnya. A, I diturunkan rahangnya. I. Jadi kayak semenyum. I. Kemudian U dimonyongkan. Nah, jadi harus jelas. A, I, U. Coba kita berlihat. A, I, U. Sekarang tanpa suara. Tanpa suara dulu. Jangan lebar-lebar juga kali. Coba tanpa suara. I, U. Oke, baik. Jadi harus keluar. Itu nggak boleh misalkan kita baca misal itu nggak jelas. Berarti tidak keluar sifat dari huruf rongga mulut. Jadi harus dibuka. A, I, U. A, I, U. Oke ya, jadi A, I, U. Oke, jadi seperti A, I, U. Aku. Kan nggak mungkin aku, nggak mungkin. Nggak mungkin aku, sinyal jauh. Pasti aku, gitu ya. Jadi monyong pasti, gitu kan. Tapi ketika sini, itu nggak mungkin monyong. Sini nggak mungkin, pasti senyum. Sini. Gitu. Kan nggak mungkin. Saya itu pasti dibuka. Saya. Nggak mungkin misalkan jadi monyong. Soyo nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, susah. Jadi salah itu pasti gitu kan. Makanya ketika melafalkan bacaan Al-Quran itu harus jelas dibuka, disenyumkan gitu kan, dan kemudian dimonyongkan. Itu huruf-huruf rongga mulut dan tenggorokan. A, U, dan I atau A, I, dan U. Kita masuk ke huruf yang berikutnya, yang ini depan, paling depan ini, ya, huruf bibir. Oke, huruf bibir ini ada 4, wawu, ba, dan mim, lalu plus fa. Jadi huruf bibir. Bibir bertemu dengan bibir, ada 3, wawu, ba, dan mim. Huruf bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas, itu fa. Oke ya, coba kita satu-satu ya, kita lihat. Baik, yang pertama adalah huruf ba. Ba, ya. Huruf ba adalah huruf antara bibir dengan bibir. Bibir sendiri ya, Bang Inu. Jadi bibir dengan bibir. Jadi caranya adalah dibuka aja, ba. Tanpa mengalirkan nafas. Ba. Jadi caranya begini, coba dirasakan, ba. Jadi tidak perlu ada hembusan nafasnya. Beda dengan misalkan sa. Nah, kan beda kan, ada hembusan nafasnya. Kalau ba itu hanya suaranya aja. Ba. Oke, ba. Tapi nggak usah nafas. 5 menit nggak ada nafas. Nah, itu huruf ba. Nah, huruf ba ini punya sifat ketika dilafalkan
dia tanpa aliran nafas. Oke. Dan ketika berhenti dia mantul. Oke. Mantul. ya. Jadi karena kenapa? Karena orang Arab itu nggak suka huruf-huruf berat. Oh. Maka ketika berat dia dipantulkan menjadi ringan. Oh. Misalkan tabbat yada abi lahabiw watab. Watab itu nggak enak bagi mereka, nggak suka. Watab berat, maka dipantulkan menjadi watab. Watab. Nah kan gitu. Jadi lebih ringan gitu kan ketika melafalkannya. Iya. Jadi huruf-huruf yang mantul itu ada huruf-huruf yang ketika berhenti itu dia berat gitu. Lalu kemudian dia pantulkan. Qalqalah Gitu. ya. Iya, kalau kita istilah di saat pengajian qalqalah. Hurufnya ada berapa? Hanya ada 5. Ada 5. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Ba, ya, Ba. huruf ba. Jadi kalau misalkan babi bu babe. Coba 1, 2, 3. Babi bu babe. Nah, dipantulkan. Jadi jangan sampai huruf ba tidak mantul. Kemudian yang berikutnya adalah huruf mim. Mim. Mim juga sama. Mim. Ba dengan ba antara bibir atas dan bibir bawah. Kalau tadi kan ma, ba. Ba. Ya, sama kan? Ma. Ba. Ba. Dari 2 bibir. Tapi bedanya kalau ma ada ke rongga hidung. Oh ya, Gitu. Ma. Mi, Mi, mu, mu, bam. bam. Nah, kan ada dari Bam. rongga hidung. Bedanya itu kalau babe kan enggak di Bab. mulut saja. Iya. Babe. Babe. Jadi nggak boleh misalkan ba tapi ada ngirungnya, ada dengungnya. Babe nggak boleh ya. Jadi itu berarti beda sifatnya. Dia harus di mim gitu. Iya. Dia hanya di mim. Kemudian yang berikutnya adalah wau. Wa, ya, wau. 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 Nah, ini wau. Ini kalau ditulisnya seperti ini hurufnya itu. Nama hurufnya wau. Iya. Wau itu bedanya kalau wau itu kan dimonyongkan. Wa, baru Iya. dibuka. Wa. Wa. Nah, jadi bukan wa, bukan, tapi dimonyongkan baru wa. 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 Wawi wu bau. Wawi wu wow. Bau ya. Kalau mami mu bam. Mami mu bam. Nah, karena ada dengungnya tadi, maka ketika mati pun dia ada sifat dengungnya ya. Bam. Jadi Bam. jangan bam, Bam. tapi bam. Bam. Jadi ada ke rongga Bam. hidung gitu ya. Berikutnya adalah huruf yang keempat adalah huruf fa. Oke. Al-fa'u. Huruf fa itu adalah pertemuan antara gigi seri atas dengan ujung bibir bawah. Bagian dalam, bukan bagian luar. Nah, Bukan, itu luar. Luar. Jadi Dalam. gimana Ustaz? Fa. 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 Nih, Oh, bibir dalam sama gigi seri atas. Nah, Itu keluar dong. Ah. nah, jadi tempelkan aja ujungnya di dalam. Itu Fa. sama gigi. Gigi atas. Gigi atas. Fa. Fa. Fi. Fa. Fu. Baf. Baf. Nah, dan Fa, dia ada fi, aliran fu, nafas. baf. Fa. Fa. Tapi Iya, jangan sampai bener, muncrat. otomatis ya. Iya. Bener kan? Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Baf. Fa, fi, fu, baf. Ya, jangan terlalu di ke dalam kan bibir Iya, jadi iya. baf. Enggak, biasa Nanti- aja. Oke, mari kita latihan deh kalau begitu ya. Coba. Fa, fi, fu, Yuk, baf. sekarang kita latihan di huruf beberapa kan. Tadi kita menyebutkan huruf ba, Ba, mim, Mim. kemudian wau. Ya. Jadi huruf-huruf ini, contoh-contoh ini ada 3 huruf tersebut. Siap. Ya, coba. Bisam'ihim. bisam'ihim Oke. Wabil yaumi. wabil yaumi Oke. Fa illam taf'alu fa illam taf'alu faya'lamuna faya'lamuna fayaquluna fayaquluna fa'ahyakum fa'ahyakum fasawwahunna fasawwahunna wa huwa bikulli. wa huwa bikulli Oke, jadi ini beberapa latihan di huruf fa, Fa. ba, dan mim juga waw. Jadi 4 huruf, bibir, maaf, bibir. Jadi ada Bibir. berapa huruf bibir? 4. 4 ya. Iya. 1 mim, mim, 2 ba, fa, fa, sama wow. waw. Ya, waw. Oke, jadi 4. Coba, Bang. Anan. mim Kanan. fa ba waw Bau, ba. ba waw Ba. Jangan mim bau. fa ba waw Wow, ya, oke. Jadi 4 huruf bibir. Ya. Itu Bibir. huruf bibir.
Berikutnya kita berpindah ke ujung lidah. Ya. Jadi kalau tadi pertemuan antara bibir dengan bibir. Nah, yang sering terjadi adalah di huruf fa ini terlafalkan seperti huruf P. Kenapa? Karena bibir dengan bibir. Padahal seharusnya bibir atas, gigi atas. seri atas dengan bibir bawah. Iya. Jadi bibir atasnya jangan ikut campur. Oke. Don't follow mix. Don't follow mix. Ya, don't itu kan jangan, follow itu ikut, mix itu campur. Jadi bibir atasnya jangan follow mix. Jangan ikut campur. Jadi harus ditahan gitu kan. Kalau bisa misalnya ditahan gini bisa fa, fi, fu. Coba kalau misalnya dipegang nih bibirnya. Fa, fi, fu. Oh iya benar. Fa fi fu. Nah, kan bisa. Iya. Tapi orang Sunda khususnya, saya contohnya adalah kalau menyebutkan huruf fa, baliknya ke pa. Kenapa ya, Zat? Apalah yang turuna ila libili kaifa. Kebiasaan kali ya? Karena kebiasaan. Kayak misalnya di Makassar, ustadz harusnya pakai zal, dirubahnya jadi sa. Jadi pelafalannya menjadi ustaz. Ustaz, ya kan? Ustaz. Ustaz. Padahal harusnya Ustaz. 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 Nah, oke, Ustaz. gitu ya gitu. Kalau misalkan ro jadi ra. Ra. Oh. Jadi kebiasaan. Tapi insya Allah bisa Diperbaiki ya. bisa diperbaiki. Yang penting kita dilatih. Jadi huruf ba, ma, wa atau wa, ba, ma itu bibir dengan bibir. Wa, ba, Wa, ma. ba, ma. Oke. Yang terakhir yang keempat adalah fa. Fa. Nah, gigi seri atas Fa. dengan bibir Fa. bawah. Fa. Bibir bawah. Fa, fi, fu, Fa, fi, fu, baf. baf. Oke ya. Jadi jangan bukan bibir depan ya. Bukan bibir Bibirnya di dalam. Ditempelkan secara natural aja, tidak perlu dibuat-buat. Jadi si gigi seri atasnya bertemu dengan bibir bawah. Fa. Fa. Ya, fa. Fa. Jadi bagian Fa. ujung gigi Ya. ujung gigi seri. Ini kan baf. Bukan. Jangan depan, Nan. Jangan bibirnya bibir bagian dalam. Aduh, bener deh aku masih nggak ngerti beneran deh. Kita jangan melangkah dulu deh. Gini. Nggak masalah, gue mau melangkah. Ini tinggal ini satu. Jangan Oke, ngomong, ya, jangan ngomong. ya. Kan ini bibir. Jadi kalau misalnya sorry, ini bibir. Ini bibir nih. Di dalamnya. Bagian dalamnya. Dalam. Di sini. Aduh. Fa. Nah, Iya. kan tadi udah bilang luar itu salah. Luar ya. salah. Fa. Fa. Iya. Fa, fi, fu, Fa fi fu baf. bam. Fa fi fu baf. Iya. Nah, Fa. iya. Aduh, iya, masya Allah. Coba. Fa fi fu baf. Aduh. Jangan di dalam juga, jangan di dalamnya sini. Dalam banget. Jangan di dalam jangan jadi fa, fi, fu. Yang biasa aja fa, fi, fu. Biasa aja, Nan. Jadi kalau misalkan tadi, ya kalau misalkan antum tadi itu terlalu dalam ke sini, ke Iya. gusi. Nah, harusnya di ujungnya aja. Di ujung atas tapi bagian dalam. Dalam ya. Fa. Jadi natural. Fa, fi, fu, baf. Baf. Sekarang pindah ke huruf lidah. Lidah. Ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri bawah. Oke. Oke, jadi ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri. Belakangnya ya, bukan ujungnya. Iya. Kalau tadi kan ujung. Iya. Nah, sekarang belakangnya. Mm-mm. Oke, belakangnya. Huruf apa itu? Sin. 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 Kalau misalnya sa, si, subas. Sasi subas. Oh, enggak, sasa. Sasa. Enggak, bentar. Antum biasa ngomongnya sepeda. Sepeda. Nah, itu. Sasa. Sasi. Sasa. Nasi. Nasi. Susu. Susu. Sisi. Sisi. Nah, itu. Sasi. Su. Ah, gitu. Biasa aja. Oh, pokoknya Nah, ini kita jangan fokus ke bibir ya. Kalau ini di lidah kan? Iya, sekarang di lidah. lidah. Kan bibir tidak ikut campur Iya, kecuali Mama. ketika U. Iya. Bibirnya Don't follow monyong. mix. Don't follow mix. Sa, si, si, su. su. Oke, sekarang selain sa, za. Za. Oke, bedanya apa? Mari kita lihat. Oke. Jadi sin dan zai atau za kita nyebutnya z kan di lafal Ya. transliterasi. Kalau huruf sin dan zai itu kan sama-sama di bawah. Ya. Sa, Sa, za. Bedanya za. kalau za ada penekanannya kan di sini. Ada kumpulan udara. Ya. Za. Ya. Kayak gitu kan? Ya. Kalau sa itu ngalir dari atas. Ya. Sa. Jadi dikeluarkan langsung. Sa. Kalau Sa. za enggak kan dikumpulkan dulu. Ya. Za. Za. Sehingga tidak ada aliran nafas kan kalau Ya. za. Za. Sa. Sa. Beda kan? Ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah huruf sod. Sod. Nah, sod juga itu bukan huruf Sod. bibir. Ya. Kebanyakan kita huruf sod itu di huruf bibir. Jadi so. So. Padahal bukan huruf
O. Kalau O itu kan bibir. Kalau so itu tetap dibuka. Ingat yang tadi A, I, U. Ketika A, maka dibuka mulutnya. A. Berarti tinggal ngerubah posisi bibirnya. Gimana? Ujung bibirnya nih, coba kalau kita lihat. Ya. Nih. Dia ini ujung lidah, maaf, bukan ujung bibir, maaf. Ujung lidah, ini ke gigi sari bawah. Lidah mana tapi sih, lidah. Ini lidah. Itu lidah tuh. Lidah. Nah, ini lidah. Nah, cuma bedanya kalau lidahnya ketika itu bagian belakangnya naik. Nih, bagian belakangnya naik. Oh, jadi sempit ya? Jadi lebih sempit. Jadi kalau ini hamparan lidah, maka lidah dia naik, pangkal lidahnya naik. Jadi tetap tapi mulutnya tidak ikut monyong. Oke, Si, su, bas. Oke ya. Jadi bukan kalau salah ya sa, sama ini. jadi bukan di bibir, bukan jadi sod. Jadi kalau jangan monyong ya? jangan monyong, maka kemudian tahan dengan telunjuk kita. Si, aduh. Su. Nah, baru ketika su baru tertekan. Oh, tertekan. Karena ada huruf wawu kan, ada u. Nah, jadi yang dhammah itu pasti monyong. Su. Nah, agak kena dikit baru ya. kena, baru didorong ketika u. Tapi ketika fathah sama kasrah, maka tidak boleh monyong karena ini bukan huruf bibir. Ini huruf lidah. Ingat ya, tadi kan kalau huruf bibir ada berapa? 4. Wawu, ba, mim, dan fa. Nah, sekarang lidah ujungnya. Jadi sa, sin, za, dan so. Jadi si bibirnya nggak ikut campur. Jadi caranya gimana? Caranya gini. Ini kalau ujung gigi seri kita bawah. Sa. Za. So. Masih kebiasaan sih. So. Jadi si pangkal lidah yang bagian belakang ini yang naik. Oke, siap. Bedakan dengan ini. Ya. Sin. Zai. Ya kan nggak naik kan? Ya, Za. ya. Pangkal lidahnya tetap. Tapi ketika so itu naik. Kayak misalkan kita nyebutnya kayak so. Nah, kan gitu? Kayak naik pangkal lidahnya. Yuk coba kita lihat di latihan. Jadi bukan si tapi sli. Siratal ladzina. Coba ulangi 1 2 3. Siratal ladzina. Kemudian nasta'inu. Nah, kalau ini sin kan? Ya. Oke, kemudian huruf zai ya. Wa ma unzila. Oke, kemudian wa yuqimunas sholata. ulangi. Wa yuqimunas sholata. Oke, jadi jangan so ya, tapi so. Lanjut. Fazadahumullahu Ya. muslihuna. Oke. Wa zawjuka Ya. mustahzi'una. Oke, mantap. Jadi hati-hati di huruf sod. Dan di huruf zai, di huruf za, ini sering mantul kalau berhenti atau yang kelirunya kita jadi merubah ke huruf jim. Ya. Idza ja. Karena ya kan? Iya. Idza ja. Kan harusnya ja biasa kan, idza ja. Atau misalkan idza zul, kan itu huruf zai. Tapi kita bacanya idza jul. Zilatil. Ya dia za, ya za. Jadi dia ada kayak desisan gitu kan, kayak tawon gitu kan. Jadi tekanannya di ujung. Kalau za ya. Kalau huruf za. Ya karena semua yang ahli itu karena dilatih. Iya betul. Semakin kita dilatih, diulang-ulang, maka akan semakin terbiasa. Saya ketika menyebutkan pertama kali belajar huruf shad, itu mual. Karena dia harus menaikkan pangkal lidah. Gitu kan. Awalnya begitu. Dan nggak boleh juga dibuat-buat menjadi nggak juga gitu. Biasa aja. Lihat coba para imam Masjidil Haram gitu kan. Biasa aja siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Jadi ini salah satu huruf berat Bang Gino. Jadi ada 4. Bener kerasa ini. Ini yang pertama. Sod. Sod. Jadi sirata.
Baik, nanti kita latihan lagi. Tapi sekali lagi hati-hati di ketika huruf sod Jamonyong. dia ya jangan monyong. Jadi bibirnya tidak ikut. Dibuka. Nah, itu baik. Kita lanjut ya. Istighfar. Baik, sekarang kalau tadi kan ujung bibir dengan bibir. Nih ya, bibir dengan bibir. Sekarang tadi ujung lidah dengan gigi seri bawah. Oke, sekarang ujung banyak, lidah banyak. dengan gigi seri atas. Lidah ini banyak nih. Nah, memang paling banyak. Nih ya, paling banyak huruf lidah. Dengan gigi seri atas. Berarti kalau ini gigi seri atas, kalau tadi kan gigi seri bawah. Dengan bibir. Kalau sekarang gigi seri atas dengan lidah. Jadi ujung lidahnya dikeluarkan dikit, tempelkan di gigi seri. Coba, ada 3 huruf. Ada. Sa, za, dan zo. Oke, sekarang satu-satu ya. Baik, sekarang huruf zal dan sa dulu. Ini sama tempatnya. Jadi seperti mau digigit, Bang Inu. Ujungnya ini zal ya? Iya, zal. Ya, jadi seperti mau digigit, tapi bukan oleh 2 gigi, tapi hanya oleh gigi seri atas. Oke. Sa, za. Sa, za. Sasi, subas. Oke. Zazi, zubaz. Zazi, zubaz. Oke, itu agak sedikit ke zai. Keluarkan lidahnya, tempelkan di karena ketika mundur sedikit akhirnya menjadi huruf za. Baz. Oke, zazi, zubaz. Nah, itu sa dan za. Jadi hati-hati. Kalau sa itu dia mundur menjadi huruf sa. Yang tadi kita sudah bahas sa. Tapi ini dimajukan lidahnya, ujungnya nempel di gigi seri. Sa. Betul sekali. Sa, si, su. Bas. Nah, jadi ada aliran udaranya ya. Kalau za nggak ada aliran udaranya. Zazi, zubaz. Oke ya, baz. Nah, bedanya dengan huruf zo. Ini dia huruf kedua yang berat. Ya memang hidup memang berat ya. Oke, huruf. Nah, yang keliru di huruf ini adalah kita sering melafalkannya menjadi zo. Iya. Padahal bukan zo. Tapi zo. Jadi ujung lidahnya nempel di gigi seri. Nah, zolim. Itu ujung lidahnya di dalam. Nah, harusnya di luar. Nempel ke gigi seri. Nah, bedanya seperti sod. Ya, seperti sod, ketika ujung giginya ujung lidahnya nempel di gigi seri atas, pangkal lidahnya naik. Kalau sa, za, ini lurus. Sa, za. Tapi kalau zo, naik pangkal lidahnya. Zolim. Nah, jadi bukan zolim, tapi zolim. Jadi rasain aja di ujung lidahnya nempel nggak ke gigi seri atas. Nah, oke, coba kita lihat latihan. Huruf apa? Fokusnya di huruf za. 1, 2, 3. Innalladzina. Oke. Misaqakum. Ulangi panjang nih, Bang Nan. Misaqakum. Oke. Wadzallana. Oke, jadi zo. Zol. Ulangi 1, 2, 3. Wadzallalna. Wa ma zalamuna. Wa iz ataina. Ingat kalau za ini bukan huruf mantul, maka jangan terkesan jadi id. Tapi id. Ditahan. Tahan ya. Id wa iz ataina. Kemudian summa afauna innakum zalamtum. Ingat ya, Zo. ujung lidahnya nempel di gigi seri atas. Kemudian summa takhaztum khaztum ya. Khaztum. Kha dengan za. Khaztum. Nah, hati-hati ya. Memang ini huruf-huruf yang agak tidak familiar ya di lisan kita. Itu ya, ada pertanyaan untuk huruf ujung lidah dengan gigi seri.
Jadi hati-hati di huruf zo. Ya, zolim, bukan zolim. Ya, zo. Kita kan seringnya jangan zolim atuh gitu kan. Itu mah huruf Tapi Z. kena nggak, Sat? Gigi atas? Kenapa? Kena. Ya harus kena. Zo. Jadi zo itu ujung lidahnya di gigi seri atas. Zo. Jadi seperti mau digigit, persis seperti huruf sa, za, zo. Za. Tapi kalau misalnya sama za kan lidahnya keluar kan? Iya, itu juga sama Oh, ditempelkan. zo juga zo-nya juga ke lidah keluar? Iya, ditempelkan. Tempel doang kan? Zo, zo, Zo. Zo. sa, Sa. za, Za. zo. Zo. Nah, Ya. jadi bukan di dalam. Kalau di dalam menjadi zo. Oke. Kalau zo itu seperti Zo. huruf za Hampir sama dikasih ya? o, zo. Zai. Oh, ini bukan. Ini huruf zo. Zo. Oke. Oke, ya itu harus di hati-hati di huruf itu. Berikutnya masih ujung lidah. Berikutnya naik kalau ini di ujung, sekarang naik ke pangkal gigi. Atau kita menyebutnya gusi. Oke. Gusi. Ada 3 hurufnya. Ta, Ta. da, Da. po. Po. Nah, ini juga sama huruf ketiga yang berat. Oke. Ya. Wayufsiduna Wa yufsiduna qad aflaha. qad aflaha. Iya. Berikutnya ujung lidah dengan langit-langit mulut. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Nah, berikutnya adalah huruf dhad. Ini huruf yang paling berat dalam semua huruf hijaiyah. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan yang paling mendekati kebenaran dan paling benar bacaan huruf dhad itu adalah aku, kata Rasulullah. Oh, gitu. Jadi hanya Rasulullah yang benar-benar paling Ada di fasih. sini. Ada. Gitu ya. Jadi selain aku itu mendekati aja. Oh, Masya Allah. Ini paling berat. Lo, li, lu, bal. To, li, bu, bal. Ya, walau. Walau. Nah, walau. Walallin. Jadi bibirnya nggak merapat kan? Ya. Kalau rapat jadi ba, walau. Peace be upon you.